Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Idham yang saat ini masih bergabung. Pak Idham, artinya ke depan apa mitigasi tambahannya? Kalau kita bicara mengenai kasus yang di Taipei, kemarin dikatakan bahwa surat suara yang sudah kadung terdistribusi, Anda mengatakan ada sekitar 31.000 sekian, akan dinyatakan tidak sah atau rusak dan kemudian akan diganti dengan yang baru. Itu mekanismenya akan seperti apa? Dan apakah itu tidak kemudian rawan, misalnya nanti jadi double dan lain sebagainya? Itu kan kekhawatiran yang mungkin sekarang banyak pihak yang mengungkapkan. Kami pastikan surat suara yang akan dikirim kembali ya sebanyak surat suara yang telah didistribusikan tersebut oleh PPLN Taipei di luar jadwal itu tidak akan memunculkan kegandaan surat suara. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam konferensi pers, nanti surat suara sebanyak lebih dari 31.000 tersebut untuk setiap jenis surat suaranya itu akan diberikan tanda khusus yang memastikan surat suara tersebut berbeda dengan surat suara yang telah terkirim sebelumnya, dan apabila ada pemilih yang telah mengembalikan atau mengirim kembali kepada PPLN pasca mereka menerima surat suara yang salah kirim kemarin, itu dinyatakan tidak sah karena memang surat suara tersebut dinyatakan rusak. Ke depan KPU tentunya akan meningkatkan monitoring ke seluruh PPLN di seluruh dunia, memastikan mereka disiplin dalam melaksanakan aturan, jadwal, kebijakan, dan arahan KPU. Dan kami pastikan bahwa hal ini tidak mempengaruhi proses pemungutan suara di luar negeri. Oleh karena itu, kepada masyarakat, baik masyarakat Indonesia yang berada di dalam negeri maupun masyarakat Indonesia diaspora atau yang berada di luar negeri, mohon bijak dalam menerima informasi ini bahwa kejadian ini tidak disengaja, murni kesalahan prosedur operasi atau ketidaktepatan dalam pelaksanaan jadwal pengiriman surat suara. Tidak ada maksud lain dan KPU telah memberikan peringatan tegas kepada yang bersangkutan. Oke. Untuk sosialisasi sendiri akan ditambahkan, Pak? Mungkin jadwal sosialisasinya masih kurang dan lain sebagainya. Apakah kemudian ke depan itu masih akan ditambahkan? Dari 128 PPLN di seluruh dunia, itu hanya satu, artinya 0,78%. Tapi kami tidak bermaksud membenarkan kesalahan tersebut, ya. Sekecil apapun kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu, itu harus dinyatakan tidak benar dan harus diberikan sanksi, dan kami ke depan pastikan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. Oke, baik. Mungkin ada satu catatan terakhir, Pak Idham, ini singkat saja sebelum saya ke Mbak Titi. Ada juga soal kuota suara cadangan yang disuarakan oleh berbagai, salah satunya yang mungkin kasus yang mungkin kita dengar adalah soal laporan dari PPI Inggris yang mengatakan bahwa ada ratusan pelajar di Inggris yang mungkin terancam tidak bisa memilih begitu. Anda sudah terima laporannya dan adakah solusi buat mereka? Berkaitan dengan besarnya jumlah DPTB atau jumlah pemilih yang baru berdatang atau baru sampai di negara tertentu karena tujuan belajar ataupun bekerja, itu tidak hanya di Inggris, hampir merata di seluruh dunia, terutama memang negara-negara yang menjadi tujuan studi luar negeri masyarakat Indonesia. Kami Ya. tegaskan bahwa KPU dalam mencetak surat suara sesuai dengan Undang-Undang Pemilu itu jumlahnya adalah DPT plus 2%. Ya. Berkenaan dengan jumlah DPTB atau pemilih pindahan yang begitu banyak, ya, akibat baru berdatangan atau baru melakukan studi di luar negeri misalnya, Hmm. itu kami akan tetap memberikan pelayanan selama selama surat suara tersebut tersedia, ya. Oke. Di atas itu Termasuk yang tidak dua akan persen tersebut. diakomodasi. Jadi pada prinsipnya kami tidak akan melakukan penambahan cetak surat suara, kami akan cetak surat suara sesuai dengan DPT per TPS ditambah 2% tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.